paket tracer routing antara 4 buah router yang nantinya akan bisa saling terhubung antara PC satu dan PC lainnya ketika berbeda dalam satu jaringan. Di sini kita menggunakan 4 buah router, kemudian 4 buah switch, dan 4 buah PC yang nantinya PC ini bisa saling terhubung walaupun berbeda jaringan, di mana PC pertama ini menggunakan IP 192.168.10.0/24. 0 ini adalah alamat network dari IP tersebut. Kemudian yang kedua menggunakan alamat IP 192.168.20.0. yang ketiga 192.168.30.0/24, dan yang terakhir 192.168.40.0. Adapun router tersebut kita menggunakan alamat IP yang pertama 10.10.10.0/124. 124 ini adalah subnet masknya. Kemudian untuk alamat IP yang kedua menggunakan alamat IP 120.20.20.0/24. yang ketiga 30.30.30.0/24. Pertama-tama yang dikonfigurasi adalah masukkan alamat IP PC di tiap masing-masing PC. Di sini saya sudah memasukkan alamat IP PC 192.168.10.2. Kenapa titik 2? Karena ini adalah alamat IP yang digunakan pada PC, sedangkan titik 1 ini digunakan sebagai alamat gateway antara router ke PC sebagai penghubung. Kemudian PC kedua sama, yang ketiga 92.168.30.2, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 30.1. Selanjutnya konfigurasi pada PC keempat. Kemudian masukkan alamat gateway. Setelah melakukan konfigurasi pada PC, kita konfigurasi di PC router. Kita mulai dari router ke-1. Masuk ke menu CLI, ketikkan menu N, kemudian enable config terminal, masukkan interface-nya. Di sini kita akan memasukkan interface di router FA0/1 yang terhubung ke sebuah PC. Interface FA0/1, enter. Kemudian masukkan alamat IP-nya di address 268.10.1, masukkan subnet masknya, kemudian no shutdown. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di sisi router untuk memasukkan alamat IP-nya. Di sini kita akan memasukkan di interface FA0/0, masukkan alamat IP-nya 10.10.10.1, masukkan subnet masknya, kemudian enter. Oh, di sini address no shutdown. Setelah itu kita lakukan konfigurasi di router selanjutnya. Kita masuk ke menu CLI, N, enablekan terlebih dahulu, kemudian config terminal, interface FA
0/0, kita masukkan alamat IP yang terhubung antara router 1 dan router 2. Di sini kita menggunakan alamat IP 10.10.10.2 255.255.255.0, kemudian shutdown. Maka kabel tersebut akan menjadi hijau, artinya antara router 1 dan router 2 ini sudah saling terhubung. Kemudian kita lakukan di sisi PC, masukkan alamat IP-nya, interface EVA 0/1, alamat IP-nya, shutdown. Setelah itu kita konfigurasi di sisi kabel ini yang akan terhubung ke router ketiga. Di sini menunjukkan interface ini menjadi kabel Ethernet. Interface ETH 1/0, masukkan alamat IP-nya. Ini dia menggunakan alamat IP 20. Shutdown. Setelah itu kita lakukan konfigurasi di router ketiga. Ini kan caranya sama ya seperti konfigurasi di router sebelumnya. Konfigurasi terminal, interface XA/0 yang akan terhubung ke router kedua, masukkan alamat IP-nya 20, kemudian shutdown. Nah, setelah itu kita konfigurasi di sisi PC, masukkan interface-nya ETH 1/0, IP-nya 19.68.30.1.0, shutdown. Setelah itu kita konfigurasi di FA 0/1 yang akan terhubung ke router 4. Interface FA 0/1, masukkan alamat IP-nya 30.30.30.1.255.255.0, shutdown. Setelah itu kita konfigurasi di router keempat. Akan menu CLI and enable config terminal, interface EVA 0/0 yang nantinya akan menjadi jalur penghubung antara router 3 dan 4. Masukkan alamat IP-nya, kemudian shutdown. Setelah itu kita konfigurasi di sisi PC, masukkan interface-nya, interface FA 0/1, IP-nya 40.1, shutdown. Setelah kita melakukan konfigurasi di sisi router, selanjutnya kita akan merouting sebuah router 1, router 2, router 3, router 4 yang nantinya akan menjadi jalur penghubung antara PC 1 dan PC lainnya. Di sini kita konfigurasi di sisi router pertama.
masukkan perintah IP root. Di sini kita akan menghubungkan antara PC 1 dan PC 2. Masukkan alamat IP dari PC kedua. Nah, di sini kita menggunakan angka 0 ya. Kenapa angka 0? Karena angka 0 ini menjadi network di PC-nya. Kemudian masukkan subnet masknya. Kemudian kita masukkan dia lewat jalur mana. Nah, di sini kan dia antara PC 1 ke 2 ini dia terhubung melalui jalur FH0/0. Nah, tadi ini FH0/0 ini menggunakan alamat IP 10.10.10.2. Oke. Selanjutnya kita hubungkan antara PC 1 dan ketiga. Masukkan alamat IP nya. Dan subnet masknya. Kemudian jalurnya dia masih melalui jalur FH0/0. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara PC 1 dan PC 4. IP root, masukkan alamat IP yang dituju dan subnet masknya, kemudian jalurnya. Setelah itu kita lakukan sesi konfigurasi di router yang kedua. Nah, kita lakukan konfigurasi di sisi router kedua yang akan menghubungkan PC 2 ke 1. Masukkan alamat IP PC 1 dan subnet masknya, dan dia melalui jalur mana. Nah, di sini kan dia ingin ke sini ini melalui jalur FH0/0. Nah, pada alamat IP yang digunakan di jalur ini dia menggunakan alamat IP 10.10.1. Oke. Selanjutnya kita lakukan antara PC 2 dan ke PC 3. Masukkan alamat IP nya. Subnet masknya, dan dia melalui jalur mana ketika ingin terhubung antara PC 2 dan ketiga. Di sini dia terhubung melalui FH0/0 yang menggunakan alamat IP 20.20.20.10. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara PC 3 dan 4. PC root dengan 0.40.0.255. Kemudian dia tetap melalui jalur ini. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di sisi router ketiga. IP root. Sini kita akan menghubungkan antara PC 3 ke PC 1. Masukkan alamat IP PC 1 dan subnet masknya, kemudian dia terhubung melalui jalur mana. Di sini dia ingin terhubung dengan PC 1 melalui FTH1/0 dengan alamat IP 20.20.1. Selanjutnya kita hubungkan antara PC 3 dan 2. PC root 92.8.20.0 subnet masknya, kemudian masukkan dia melalui jalur mana ketika ingin terhubung ke PC kedua. Di sini dia tetap terhubung melalui jalur FTH1/0. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara PC 3 dan 4.
Nah, di sini ketika dia ingin terhubung ke PC 4, dia melalui jalur FA0/0, di mana IP tadi yang masuk melalui jalur FA0/0 ini menggunakan alamat IP 30.30.30.2. Selanjutnya kita konfigurasi di sisi router keempat. Nah, di sini kita konfigurasi menghubungkan antara PC 4 ketiga dengan alamat IP PC ketiga tadi 30.255, kemudian dia melalui jalur FA0/1 30.30.31. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara PC 4 dan PC 2. Ini PC 2, alamat PC 2 tadi 0 subnetworknya, kemudian dia melalui jalur mana ketika ingin routing ke PC 2. Di sini dia tetap melalui jalur FA0/1. Masukkan alamat IP dari jalur tersebut, kemudian kita hubungkan ke alamat IP PC 1. Setelah kita menghubungkan antara PC ke PC, selanjutnya kita hubungkan antara router ke router sebagai jalur transmisi antara penghubung ketika nanti PC bisa saling terhubung ke PC lainnya. Di sini kita hubungkan antara PC 1 ke PC 2, PC 3, PC 4 melalui alamat network yang berbeda. Di sini kita akan lakukan konfigurasi di sisi router pertama. Di sini kita akan hubungkan antara alamat IP network 20.20.0 nah jadi melalui jalur FA0/0, di mana IP yang digunakan tadi ini adalah 10.10.2. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara network 10 ke 30. 30 kan alamat IP nya, kemudian masuki jalurnya dia lewat mana. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi di sisi ini, kita lanjutkan di sisi ini. Kita konfigurasi di sisi router kedua. Masukkan alamat IP yang ingin kita routing. Di sini kita akan routing alamat IP 30.30.0. IP root 0, masukkan subnet path-nya. Kemudian dia melalui jalur mana ketika ingin routing alamat IP 30 tersebut. Di sini dia kan terhubung melalui kabel ini, sehingga kita masukkan alamat IP ini agar bisa saling terhubung ke alamat IP 30. Setelah itu kita konfigurasi di router ketiga. Pada kali ini kita akan menghubungkan network 10.10.1 125.6. Alamat IP ini menghubungkan antara router 3 ke router 1. Masukkan jalurnya, karena dia ingin terhubung melalui router 1 dia, maka ingin melewati ETH 1/0. Masukkan alamat IP nya tersebut 60.20.21.
Setelah itu kita konfigurasi di sisi router keempat. Nah, di sini kita hubungkan antara router 4 ke alamat IP 20 dan 10. Di sini kita masukkan network 20 no, masukkan alamat IP yang akan menjadi jalur penghubung. Di sini dia melalui jalur FA0P1. Kemudian kita hubungkan alamat IP 10. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, apakah antara PC 1 dan PC lainnya bisa saling berhubung? Di sini kita akan melakukan uji koneksi antara router ke router terlebih dahulu. Masih violet, kita coba sekali lagi. Sukses. Kemudian kita coba di sisi sini. Apabila ada kendala di violet, jangan panik, kita coba sekali lagi. Nah, sukses juga. Kemudian kita coba di router sini, kita coba sekali lagi. Nah, kemudian kita uji coba di sisi silent. Sukses. Kita coba antara PC ini ke sini. Sukses.